Pemirsa, Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri akan menjalani sidang etik kali kedua setelah pada 2020 lalu juga menjalani sidang etik kasus helikopter dan disanksi ringan. Apakah Firly akan mengikuti jejak Komisioner KPK Lili Pintauli yang mundur sebelum sidang etik keduanya digelar? Inilah momen ketika Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri usai menjalani pemeriksaan selama 2 jam oleh Dewan Pengawas KPK pada Selasa 5 Desember lalu. Firly Bahuri langsung bergegas menuju mobil Camry hitam miliknya dengan pengawalan sejumlah ajudan. Pemeriksaan di Dewas KPK ini merupakan kali kedua bagi Firly dalam kasus pelanggaran etik, pemerasan dan pertemuannya dengan eks-mentan Syahrul Yassin Limpo. Setelah 2 kali pemeriksaan, Dewas KPK akhirnya memutuskan melanjutkan kasus dugaan pelanggaran etik Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri ke sidang etik. Dugaan pelanggaran Firly yang akan disidangkan diantaranya terkait pertemuan Firly dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai pihak yang berperkara dan sejumlah komunikasi antara keduanya. Dugaan pelanggaran etik lainnya adalah soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan sewa rumah di Jalan Kertanegara nomor 46 sebesar 650 juta rupiah per tahun. Bahwa ada beberapa dugaan pelanggaran etik yang akan kami lanjutkan ke persidangan etik, yaitu perbuatan yang berhubungan dengan pertemuan antara Pak FB dengan Menteri Pertanian SIL. Ada beberapa pertemuan dan beberapa komunikasi. Itu satu. Dan kedua, yang berhubungan juga dengan adanya harta kekayaan yang tidak dilaporkan secara benar semuanya di dalam LHKPN termasuk hutangnya. Itu yang kedua. Dan ketiga juga ada yang berhubungan dengan penyewaan rumah di Kertanegara. Dalam dugaan pelanggaran etik ini, Dewas KPK telah memeriksa 33 saksi, termasuk Firly Bahuri, dan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya yang tengah mengusut dugaan pemerasan Firly terhadap Syahrul Yassin Limpo. Sementara itu, kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo tidak masuk ke sidang etik. Dewan beralasan bahwa kasus ini masih ranah pidana yang ditangani Polda Metro Jaya. Sebagaimana diketahui, dalam kasus ini, Firly sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya? Menyidik kasus tindak pidana. Beda dengan apa yang kami lakukan di Dewan Pengawas, mengklarifikasi mengenai dugaan pelanggaran etik. Jadi, yang berhubungan dengan tindak pidana itu semuanya akan nanti kita lihat hasilnya setelah dilakukan oleh Polda Metro Jaya, bahkan mungkin nanti sampai ke persidangan. Nah, Dewas tidak masuk ke situ. Langkah Dewas yang tidak memasukkan kasus dugaan pemerasan dalam sidang etik dikritik mantan penyidik KPK Praswat Nugraha. Alasannya, karena semua pelanggaran pidana adalah pelanggaran etik, sedangkan pelanggaran etik belum tentu pelanggaran pidana. Kalau misalnya mereka ngomong, oh itu kan pidananya sudah diambil oleh, sudah ditangani oleh Polda Metro Jaya. Pertemuan itu sendiri di pasal 36 ayat 2 kan adalah pidana dan ancamannya 5 tahun. Jadi seharusnya kalau misalnya mau memakai standar ganda karena perbuatan pidana, lalu kemudian Dewas KPK menyatakan, oh perbuatan pidana kami tidak berwenang untuk memeriksanya, ya jangan diperiksa semuanya sekalian. Jadi sekalian nggak usah diperiksa sama sekali. Artinya tidak ada pelanggaran kode etik. Ini kan yang logikanya dibalik-balik. Karena perbuatan pidana itu pasti melanggar kode etik.
Sedangkan perbuatan kode etik, pelanggaran kode etik belum tentu melanggar pidana. Sidang etik Firly rencananya akan digelar mulai Kamis 14 Desember 2023 pekan depan. Persidangan akan dilakukan secara maraton dan diharapkan selesai sebelum akhir tahun. Sebelumnya, pada 2022, Firly pernah disidang etik oleh Dewas KPK dalam kasus pelanggaran etik naik helikopter mewah milik perusahaan swasta saat berkunjung ke Sumatera Selatan. Dalam sidang etik, Dewas memutuskan Firly melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran tertulis. Lalu apa sanksi paling berat yang mungkin dijatuhkan ke Firly dalam kasus pertemuan dengan pihak berperkara Syahrul Yassin Limpo dan 2 kasus lainnya? Menurut anggota Dewas KPK Albertina Ho, sanksi tersebut adalah meminta Firly untuk mengundurkan diri. Di Perdewas itu sanksi yang paling berat itu minta mengundurkan diri. Jadi itu sifatnya rekomendasi kepada masyarakat. Ya, sanksi dijatuhkan kepada yang melanggar. Sebelum Firly, Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar juga menjalani sidang etik di Dewas KPK dan disanksi berat dengan pemotongan gaji selama 12 bulan. Kemudian dia kembali melakukan pelanggaran etik karena diduga menerima akomodasi menonton MotoGP Mandalika. Namun, sebelum sidang etik untuk kali kedua digelar, Lili Pintauli Siregar memilih mengundurkan diri dari KPK. Kini Firly juga bersiap menjalani sidang etik untuk kali kedua dengan ancaman sanksi berupa permintaan pengunduran diri dari KPK. Apakah Firly Bahuri akan mengikuti jejak Lili Pintauli dengan mengundurkan diri dari KPK sebelum sidang Dewas? Kita tunggu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.